Assalamualaikum. Halo, gengs-gengs Antero Negeri. Nah, sekarang gue mau perkenalkan salah satu segmen di YouTube channel gue, yaitu Ngobos, Ngobrol Otomotif Santai. Nah, jadi di segmen ini gue akan bercerita tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan otomotif, mau podcast, mau review produk, atau apalah yang jelas ada hubungannya sama dunia otomotif. Baik, kali dalam segmen kali ini di Ngobos volume 1, gue mau bahas mengenai Ninja 250 Karbu, generasi awal di Indonesia. Oke, sesuai thumbnail di sini dalam Ngobos volume 1 kita akan bahas Ninja 250 ini masih worth it nggak di tahun 2024. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas mengenai motor ini, mungkin ada baiknya kita bahas historikalnya dulu ya. Jadi dulu Kawasaki ini memulai produksi motor dengan platform engine yang seperti ini itu dimulai dari tahun 1983, yang mana pada saat itu namanya bukan Ninja 250 melainkan GPZ 250. Nah, tapi di sini dari mulai GPZ 250 sampai Ninja 250 Fi yang terbaru itu menggunakan kode produksi yang sama, IX 250. Nah, untuk benar-benar yang menggunakan platform engine yang hampir sama dengan Ninja 250 Karbu generasi awal di Indonesia itu ada di tahun 1986. Nanti motornya akan gue tayangkan. Nah, sekarang kita bicara dalam negeri dulu. Untuk Ninja 250 itu hadir di tahun 2008 ya. Tahun 2008 yang mana motor ini hadir di Indonesia yang menjadi gebrakan dari PT Kawasaki untuk menjual produknya, terutama di segmen sport yang benar-benar berani, yang mana pabrikan lain belum pernah sama sekali mengeluarkan motor dengan silinder yang lebih dari satu. Nah, kenapa di sini gue bicara historikalnya dulu, bahwa Ninja 250 Karbu ini benar-benar diluncurkan Kawasaki pada saat itu, yang mana di era modern di tahun 2000-an, 2008 dan sekitarnya itu dari pabrikan lain itu belum ada sama sekali yang meluncurkan motor dengan silinder lebih dari satu ya, khususnya di sport 250 cc. Walaupun kita tahu di tahun 80-an, 70-an banyak pabrikan yang sudah merilis motor dengan silinder lebih dari satu. Nah, motor ini Kawasaki menurut gua berani banget ya buat menghadirkan ini ke Indonesia. Nah, kita lihat juga bahwa motor ini sebetulnya kalau dari sejarahnya tadi yang gua bahas di awal, bahwa kalau di Indonesia ini generasi awal, tapi kalau di dunia ini udah generasi ke-6 ya. Jadi ada beberapa model dan ini generasi ke-6-nya. Nah, untuk Ninja 250 Karbu sendiri kira-kira worth it nggak nih di tahun 2024? Sebetulnya bicara worth it atau enggak, kita bisa lihat dari beberapa perspektif atau pandangan dari kita semua terhadap motor itu. Nah, kalau kita bicara worth it atau tidaknya, menurut asumsi gue gini, motor ini adalah motor yang mempunyai sejarah yang cukup melekat ya di Indonesia, bahwa motor yang pertama kali hadir dan mungkin menstimulus dari pabrikan-pabrikan lain sehingga hadirlah R25, CBR 250 dan bahkan yang lainnya. Nah, di sini gua rasa motor ini menjadi pendobrak yang mana bisa dikatakan worth it kita miliki, karena ini motor punya sentimental value ya untuk para bikers di Indonesia, khususnya pada tahun-tahun 2008, 2010 dan seterusnya. Motor ini benar melenggang kangkung aja, sendiri aja, tanpa adanya rival. Nah, setelah itu baru hadirlah R25, CBR 250. Nah, di sini baru kita bisa sandingkan apakah motor ini worth it atau tidak. Nah, kalau dilihat dari sisi performa Ninja 250 Karbu, tentunya kalau kita bicara historical tadi, sejarahnya bahwa motor ini engine-nya itu sudah ada dari tahun 1986. Bayangin aja 1986 sampai 2008 itu rentang waktu yang cukup panjang untuk sebuah motor yang diproduksi gitu loh.
platform engine-nya ya. Kalau bentuknya akan berbeda-beda. Nah, dari segi performa, kalau dibandingkan dengan produk dari pabrikan yang lain, dari Yamaha R25 atau CBR 250 dari Honda, tentunya Ninja 250 karburator ini lebih inferior ya. Ya jelas, karena satu, teknologinya sudah terpaut jauh dengan pabrikan lain. Tapi kalau dilihat dari segi desain, ini kembali lagi kepada perspektif masing-masing atau kesukaan masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang suka modelnya R25, ada yang suka modelnya CBR 250, atau bahkan yang suka Ninja Karbu, Ninja EV dan segala macam. Itu bicara selera kalau body ya. Tapi menurut gua Ninja 250 Karbu ini, sepengalaman gua mengendarai motor ini memiliki feel yang hampir sama ketika kita mengendarai motor-motor besar, karena bobotnya juga lumayan berat. Jadi kalau dibandingkan dengan motor 600 cc, Ninja 250 Karbu ini bobotnya hampir mirip ya, bahkan handlingnya ya agak-agak mirip lah. Memang yang jadi pembeda adalah Ninja 250 Karbu ini kalau kita bandingkan dengan sport-sport yang ada sekarang, itu ergonominya atau stangnya, terus posisi pijakannya ini lebih agak santai ya, lebih agak tegak sedikit, karena stangnya masih di upper yoke atau di atas segitiga. Nah, ini yang membuat salah satu motor ini agak lebih nyaman dikendarain, walaupun tetap masih terlihat sporty. Nah, dari sisi desain, menurut gue pribadi motor ini timeless ya. Bodinya besar, terus bobotnya juga berat, jadi sehingga ketika kita kendarai itu lebih lebih stiff, lebih ajak, lebih stabil mungkin ya. Nah, di sini dulu orang bahwa gini, dulu banyak orang beli motor ini karena terlihat sporty gitu, terlihat wah bener-bener moge look banget, bahkan ya udah bilang wah udah kayak moge nih motor. Tapi sesungguhnya kalau di Indonesia tuh moge tuh parameternya apa sih? Kalau dari segi fisik sebetulnya ya moge ini motor besar gitu, memang ukurannya besar, lumayan besar dibandingkan dengan 600, yang 600 cc pun hampir-hampir mirip gitu secara dimensi. Apalagi motor sekarang mau 600 cc, 1000 cc itu dimensinya nggak terlalu besar seperti motor-motor era 2000-an awal atau era 90-an sampai 80-an. Nah, Ninja 250 pada saat itu menjadi salah satu alternatif orang untuk memilikinya ya, karena moge pada saat itu nggak seperti zaman sekarang. ATPM masing-masing punya segmen sendiri untuk menjual motor besar gitu. Bahkan sekarang mudah lah untuk mendapatkan motor besar, tapi dulu kan untuk mendapatkan motor besar itu harus ke importir umum. Nah, itu orang nggak banyak tahu lah. Jadi orang yang baru mulai memain motor itu ya kalau mau beli motor sport ya moge, terlihat moge look ya Ninja 250 ini. Nah, seiring berkembangnya zaman, banyak persaingan dari pabrikan-pabrikan lain, motor 250-an berdatangan, bahkan motor-motor besar pun sudah banyak berdatangan. Tentunya Kawasaki lagi yang berani memasukkan motor-motor besar melalui ATPM-nya dengan jumlah yang cukup masif ya dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan lain. Nah, di sini Kawasaki benar-benar menjadi pabrikan yang ibaratnya punya jalan ninjanya sendiri dibandingkan pabrikan lain. Memang segmennya Kawasaki itu mengincar para bikers yang lebih suka ke motorsport. Itu asumsi gua. Walaupun ada juga produk Kawasaki yang tipe cruiser dan segala macam. Tapi oke lah, ini pabrikan yang menurut gua berani banget buat menghadirkan motor yang berbeda dengan pabrikan lain dan cukup berhasil di Indonesia. Buktinya penjualannya cukup masif. Nah, balik lagi ke Ninja 250. Worth it nggak sih sebetulnya buat dimiliki di tahun 2024? Nah, kalau kita lihat worth it banget. Kenapa? Dari segi harga, motor ini range harganya tuh bahkan kayak Matic gitu ya, bahkan di bawah Matic menurut gua. Mungkin ada yang terjual di beberapa marketplace tuh kisaran 13 juta, pernah gue lihat tuh 13 juta sampai dengan 30 juta tergantung kondisi dan situasi dari atau keadaan si motor itu sendiri. Nah,
dengan harganya yang cukup cukup terjangkau, gua rasa ini worth it buat dimiliki. Karena kalau kita mau indahkan kita memang passionnya di motorsport, pengen motorsport, kalau kita beli motor 250 cc baru di tahun 2024, otomatis itu harganya di atas 50 sampai 60 juta, bahkan 70 jutaan. Nah, kalau kita memiliki motor ini dengan kondisi yang cukup baik, mungkin di range harga 30 sampai dengan 35 itu udah dapat yang lumayan perfect banget. Karena range harga standar dan normalnya itu masih di bawah 30-an. Jadi worth it lah untuk dimiliki. Tapi kalau kita bicara performa dibandingkan dengan motor 250 sekelas, ya tentu ini lebih inferior. Kembali lagi karena teknologi mesinnya yang sudah terlampau jauh dengan pabrikan-pabrikan yang lain. Memang yang engine-nya all new semua. Nah, itu dari sisi performa ya. Kalau sisi performa kan tergantung kebutuhannya kita apa. Tapi kalau kebutuhan cuma buat San Mori, buat pelesiran, buat touring tingkat dikit-dikit, gua rasa ini udah cukup. Tenaganya dibilang kurang ya enggak, dibilang lebih juga enggak. Jadi pas-pasan aja ya, cukup-cukup aja ya tenaganya. Nah, di sini ada fenomena. Jadi kenapa sih sebetulnya nih motor harganya hancur banget, jatuh banget? Ya karena gini, dulu mungkin orang beli motor ini kan rata-rata ya kemungkinan pada saat itu orang beli motor ini benar-benar orang yang punya uang, tetapi secara secara dia untuk mengetahui keberadaan motor-motor dengan motor sport 250 cc ke atas itu masih informasinya masih tidak seperti sekarang gitu loh. Untuk beli moge itu belum sampai mungkin pikirannya, akhirnya beli ini. Nah, dipakai lah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, datanglah para moge-moge dan ingin mau naik kelas. Nah, mungkin aja gini, pengen naik kelas, yang penting motor ini kejual nih, jual cepet aja lah, biar keluar dari garasi. Jadi harganya nggak tinggi terjual ya, bahkan dengan harga yang cukup terjangkau, akhirnya orang bisa beli. Nah, fenomenanya orang bisa beli, tapi untuk merawatnya itu butuh kita butuh banyak lebih waktu gitu. Karena jujur untuk spare part motor ini dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak, dibilang sulit didapatkan juga enggak, dibilang mudah juga enggak. Jadi tergantung gimana kita mencari spare partnya dan gimana dan kita mencari tahunya. Cuma mudah-mudah aja sih. Nah, terjual tuh motor ini banyak terjual dengan harga yang terjangkau. Banyak orang bisa beli. Nah, ada suatu masa, mungkin ada satu siklus, ini motor banyak orang bisa beli, tapi untuk merawatnya belum bisa. Atau nggak open, atau memang akhirnya diganti dengan part-part aftermarket yang bukan asli dari Kawasaki-nya. Tentu itu akan mengurangi durabilitas dari si motor ini. Nah, hal-hal itu yang membuat motor ini terkesan, cepat rusak, terusnya macam-macam lah keluhannya. Ya karena memang tidak terawat dengan baik. Biasanya motor ini terawat tidak baik itu ketika dimiliki oleh second hand atau pemilik selanjutnya yang memang beli pada saat itu ngebet pengen beli aja nih motor sport, tapi tidak dipikirkan bagaimana perawatannya dan lain-lain gitu. Itu salah satu yang harus kita perhatikan ketika kita membeli motor, bisa membeli dan juga harus bisa merawat seperti itu. Akhirnya motor ini jatuh. Nah, tapi ada sisi positifnya ya, dengan jatuhnya harga motor ini, jadi kita bisa memiliki motor sport 250 cc dengan harga terjangkau. Di tahun 2024 ini range harganya masih 13 jutaan sampai dengan 30 jutaan. Nah, gua rasa dengan motor harga segitu itu udah lebih dari kalau kita bandingkan dengan motor 150 cc harganya sekarang udah hampir 40 juta, bahkan 40 jutaan ke atas. Nah, ini motor tenaganya lebih baik dibanding 150 cc. Tentunya suaranya juga lebih memiliki karakter dibanding 150 cc, karena kita sudah bosan ya bertahun-tahun, mulai dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu kita dengar motor ya satu silinder aja gitu. Jarang banget mau mendengarkan motor suara yang keluar dari knalpot multi silinder tuh, benar-benar jarang gitu. Ya mau nggak mau
dengan motor ini 250 cc kita dapatkan performa yang cukup baik, body atau look yang cukup sporty, oke look, terus suara yang lebih berkarakter. Tapi kalau untuk sekarang suaranya udah boring ya, karena udah banyak banget, karena penjualan motor 250 cc itu masif banget. Apalagi Ninja 250 cc ini, ya kalau dibilang suaranya sekarang siapa aja hampir mirip gitu kan, R25, terus Ninja 250 cc, baik dari yang FI, karbu dan segala macem, sampai CBR 250 itu sama semua ya. Jadi sama semua, artinya ya boring lah orang dengerin itu, knalpotnya kayak gitu-gitu aja. Bahkan sekarang motor 4 silinder pun orang boring dengernya, karena udah banyak banget yang pakai gitu loh. Tapi apa salahnya lah kita miliki, karena ini prediksi ya. Mungkin semakin lama semakin jarang motor Ninja karbu ini dengan kondisi yang baik gitu, karena ya satu persatu mungkin ada yang rusak dan segala macam. Di Indonesia itu ada fenomena di mana motor dengan generasi atau kendaraan apapun generasi pertama itu biasanya memiliki sentimental value yang tinggi, bahkan akan mendongkrak dari harga si kendaraan itu sendiri. Contohnya kita ambil sampel RX King, misalnya RX King generasi awal itu harganya pasti jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Begitu pula dengan Ninja ya, sama yang generasi awal itu. Bahkan gue pernah menemukan di marketplace Ninja 150 generasi awal belum super kits itu harganya menyentuh hampir 50 juta. Bayangin aja kalau kita beli Ninja RR yang super kits, ya kondisi manis-manis jabu lah, nggak bisa jadi nggak sampai seharga itu gitu loh. Bahkan masih ditemukan harga 35-40 masih dapat gitu. Tapi ini generasi awal yang istilahnya teknologinya dibilang lebih inferior, tapi harganya lebih tinggi. Karena apa? Mungkin nih bicara historical ya, sentimental value dari si motor itu yang membuat harga motor tinggi. Ya gua rasa nanti di tahun-tahun ke depan motor ini pun akan naik harganya. Jadi ya worth it aja sih kalau untuk dimiliki di tahun 2024. Nah, menurut geng-geng semua gimana nih? Motor ini worth it nggak kira-kira untuk dimiliki di tahun 2024? Gua rasa itu aja yang gua sampaikan mengenai Ninja 250 karbu. Worth it kah di tahun 2024? Jawabannya tergantung dari perspektif masing-masing. Sekian video gua, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Salam.